Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah merupakan podcast kelima dari PGRI Kabupaten Malang. Dan sebelum itu kami ucapkan semangat pagi selalu pada hadirin sekalian dan selamat datang hadirin Bapak Ibu dalam agenda hari ini ya. Jadi di sini ada Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang, kemudian ada perwakilan dari Forum Honorer Kabupaten Malang, kemudian ada juga di sini perwakilan Ketua Cabang PGRI dari Tirtoyudo dan juga dari Kasembon, dan Bapak Ibu perwakilan dari P3K di wilayah Tirtoyudo juga Kasembon. Nah, sebelum kita memulai perbincangan kita, izinkan saya untuk menyapa pemirsa terlebih dahulu. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, ya kita buat saja bahagia pada hari ini. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan perbincangan ringan dengan Bapak Ibu yang hadir di sini sehubungan dengan P3K. Dan P3K di sini selalu ada polemik Bapak Ibu. Jadi mulai dari mereka yang belum terentaskan dari kegersangan guru honorer, begitu juga para PTT juga seperti itu. Dan ini rupanya tidak kunjung usai walaupun sudah ada penempatan. Selain itu juga masih ada dilema di sini, setelah ditempatkan pun mereka masih ada rasa kekhawatiran. Nah, seperti itu juga ada pun di antara mereka yang gagal untuk penempatan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya bisa berbincang-bincang lebih lanjut dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Untuk yang pertama bisa saya mulai dari teman-teman yang sudah ditempatkan terlebih dahulu ya. Jadi di sini yang hadir yaitu dari Bapak Zainuri juga Ibu Istiani. Di sini perwakilan dari SD Negeri 2 Purwodadi Tirtoyudo nggih. Terus kemudian ada Ibu Ul Badriyah dan Ibu Estrin. Nah, ini juga dari SD Negeri 5 Pondok Agung Kasembon nggih. Nah, mungkin dari Bapak Zainuri terlebih dahulu bisa diceritakan sedikit pengalaman Bapak terkait dengan adanya pengangkatan menjadi P3K hingga penempatan. Dipersilakan. Yang terhormat kepada Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang dan Bapak Ketua Cabang Semalang Raya dan juga segenap hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mengenai pengalaman saya dalam perekrutan P3K. Perekrutan yang pertama itu memang di kuota sekolah saya itu cuma satu yang daftar waktu itu 5 orang di sekolah induk saya. Nah, yang terjaring satu, yang tahap 1 tidak ada masalah apapun. Nah, untuk yang kedua, yang ini ya. Nah, itu formasi di lembaga saya itu ada 3 formasi. Akan tetapi untuk penempatan saat ini itu yang diambil hanya 2 dan mungkin kita mengacu ke lembaga sebelah ya. Jadi banyak di situ ada formasi tapi tidak terpenuhi semua, dan ada formasi itu cuma satu tapi ditempati waktu pengumuman kemarin itu ada 2 orang. Jadi itu salah satu kebingungan kami. Dan yang kami sangat gelisahkan, saya pribadi
itu ditempatkan sekarang itu ditempatkan di Pakis. Jadi dari Tirto Yudo ya Pak ya? Ya, Tirto dari Yudo ke Pakis. Tirto Yudo ke Pakis. Yang mungkin Tirto Yudo itu, maaf jangan dilihat Tirto Yudo itu yang jalannya langsung enak gitu. Jadi tempat saya itu ya apa? Paling ujung selatan. Jadi mau masih naik gunung ya, di situ ada masih hutan, masih jalannya rusak. Jadi saat saya ditempatkan di Pakis, kami mohon apa ya? Mungkin mohonlah dipertimbangkan kembali. Saya berterima kasih banget adanya P3K ini. Nah, akan tetapi maaf saya keberatan karena satu, saya sebagai GTT di sana di lembaga kami itu mulai 2006. Saya mulai 2006 sampai sekarang itu kurang lebih 17 tahun. Setengah umur saya ngabdikan di lembaga itu. Di Tirto Yudo waktu di itu. SD Negeri 2 Purwodadi. Jadi saat saya ditempatkan di Pakis, saat mau saya ambil, mungkin bagaimana satu, saya melakukan itu mungkin perjalanan dari jarak rumah ke alamat sekarang saya di pengumuman itu ditempatkan itu kisaran 70 kilo. 70, sekali lagi jangan dibayangkan 70 kilo itu jalannya mulus, jalan raya. Jadi masih ya itu tadi, saya masih mau ke kecamatan aja kisaran 1 jam. Jadi kalau sampai saya ke Pakis mungkin perjalanannya gimana. Jadi mungkin saya mengabdi, saya inginnya saya ngabdi, saya benar-benar untuk menjalankan amanah ini dengan baik. Akan tetapi dengan jarak yang sangat jauh itu, apakah mungkin satu, kesehatan saya, terus kedua keluarga saya. Maaf, saya dari awal mengabdi mungkin dengan pangapunten, ini agak curhat sedikit, enggak apa-apa ya? Oke, monggo silakan. Dengan honor yang minim. Jadi dengan honor yang minim itu saya lakukan. Nah, saya ikhlas, saya berjuang dengan harapan mudah-mudahan seperti ini terjadi pada diri saya. Nah, saya lakukan itu mungkin dari dasar keikhlasan saya, semangat saya untuk memenuhi kehidupan saya juga masih membantu. Mungkin setelah sekolah kami mungkin ke kebun dan lain sebagainya. Nah, terus saya 2013 saya nikah. Mungkin honor saya waktu saya nikah itu masih belum ada 500 mungkin. Nah, tetapi ya tadi dengan semangat saya masih rela dengan harapan yang besar, saya terekrut di P3K ini. Nah, saya memulai kehidupan baru itu 10 tahun dari sekarang. Saya sekarang punya anak 2 ya, yang satunya kelas 2, yang satunya masih umur 1 tahun. Nah, dan saya itu masih satu rumah sama orang tua saya. Saat tahu pengumuman kemarin, maaf saya agak
saya gak apa ya, walaupun saya besar kayak gini, mungkin hati saya itu terlalu apa ya. Setelah saya lihat pengumuman kisaran jam 8 malam, saya ditempatkan di Pakis. Saya nggak tahu, perasaan saya itu biasanya sesuatu yang diharapkan itu terjadi kan pasti bersyukur. Akan tetapi saya hari itu juga saya langsung menangis. Maaf, saya ngomong sama istri saya mungkin gimana caranya saya untuk menjalani ini semua. Saya bingung, saya mau ninggalin keluarga saya. Masa anak masih kecil kayak gitu saya tinggalkan. Dan orang tua saya mungkin baru 2 bulan ini kena stroke yang kedua. Beliaunya sekarang masih belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Apakah saya setiap hari mau ke sana? Mau ke Pakis, pulang pagi berangkat, sore pulang. Kesehatan saya gimana? Mau saya tinggalkan, mau saya ajak keluarga kecil saya? Masa orang tua saya dalam keadaan itu saya tinggalkan? Dan di saat malam hari saya tahu anak saya tidur, Iya Pak, ya memang kita harus ya di sini kita ada rasa dilema ya Pak ya, di mana kita berharap tapi juga kita merasa pesimis di sana. Ya, monggo silakan dilanjutkan. Ya. Maaf. Sampai saya itu mikir gini, apakah selama ini saya ngajar di lembaga saya kurang ikhlas? Apakah jeripayah saya selama ini mungkin mengabdikan diri saya di lembaga ini masih kurang apa ya, masih kurang apanya yang kurang gitu loh. Maaf, saya mulai masuk, saya operator sampai sekarang belum tergantikan, pangapunten nggak ada yang mau sampai sekarang. Jadi waktu awal operator di lembaga saya belum ada sinyal, di desa saya belum ada sinyal. Kalau ada apa-apa saya naik turun. Nah, jadi apa ya? Saya itu gak tahu sekarang itu saya itu bahagia karena pengumuman saya lulus atau saya sedih harus bagaimana. Terus apa ya? Ya saya nggak tahu sekarang. Saya mau mengucapkan syukur atau saya itu gimana? Baik, terus sekarang yang Bapak inginkan, yang Bapak harapkan kepada Bapak Ketua PGRI kita, mungkin melalui Bapak Ketua PGRI, apa yang Bapak harapkan kepada pemerintah seperti itu Pak? Kami mohon dengan sangat Bapak, dengan hormat, karena mungkin Bapak lebih paham, lebih tahu ya dengan apa ya, mekanisme perekrutan ini. Kami mohon Bapak, kami rela ditempatkan yang paling tidak itu jangan-jangan jauh dari domisili saya, karena pertimbangan tadi. Setidaknya satu kecamatan itu. Lah setidaknya satu kecamatan lah. Jadi karena ya itu tadilah, saya paling pojok sendiri. Mungkin Abah Gatot mungkin tahu keadaan Medan di desa saya. Itu harapan saya, besar harapan saya dan juga teman-teman itu. Jadi apa ya, ya tempatkanlah kami itu paling tidak itu sama zona tempat tinggal kami itu jangan jauh-jauh, karena
maaf kami mungkin dalam 10 tahun tuh menata gimana dengan gaji yang sedikit itu bisa cukup. Maaf kami hidup di desa kan, jadi kan kami juga nata-nata gimana. Sekarang masa 10 tahun itu kita korbankan lagi untuk menuju tempat tugas yang baru lagi. Bagaimana, masa hidup saya itu mau saya umbang-ambingkan karena itu tadi. Jadi mulai dulu masa aku mau susah payah sebagai sukwan, terus sekarang masih P3K masih susah lagi cari kontrakan lagi, atau jadi ya itu Bapak kami mohon, kami dan sangat mohon dan berharap untuk penempatan kami jangan jauh-jauh dari domisili tempat tinggal kami atau lembaga kami itu. Iya Bapak, terima kasih atas aspirasi yang Bapak sampaikan ini tadi, sungguh sangat menggugah perasaan ya. Semoga pemerintah bisa memahami keluhan-keluhan Bapak. Amin, Baik, amin. mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Istiani mungkin ya terkait masalah ini juga yang pastinya nggak jauh berbeda ya Bu ya. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala PGRI Kabupaten Malang dan juga Bapak Korwil Pak Gadot dan juga dari Bapak Korwil Pak Dadi Kasbon dan juga rekan-rekan semuanya. Saya di sini tidak jauh berbeda dengan Pak Jenuri karena kami satu lembaga. Saya sebetulnya hari ini saya tidak mau menangis karena dari kemarin itu saya sudah menangis. Dari awal pengumuman itu saya sudah menangis sampai pagi, sampai saya selesai menunggu anak-anak ujian. Saya di sana itu mengajar kelas 3 SD. Dan saya adalah putra daerah di sana. Saya asli orang sana dan juga mengajar di sana mulai dari tahun 2013. Dari tujuan saya menjadi tenaga pendidik di sana itu adalah satu, saya tahu kondisi di desa saya. Yang awalnya itu memang orang tidak mau mengajar di sana karena di sana itu pelosok. Awalnya itu tidak ada listrik, tidak ada wifi, tidak ada HP, pelosok banget dan juga jalannya sangat sulit. Meskipun para pegawai yang ditempatkan di sana itu nanti 1 tahun, 2 tahun mereka sudah pindah, jadi nggak ada yang menetap. Dan di sana itu memang sangat pelosok dan juga kan termasuk salah satu sekolahan terpencil. Suasana kelasnya juga rusak. Di sana kelasnya juga minim. Yang waktu awal saya masuk itu kelasnya cuma 3. Jadi satu kelas itu dipakai untuk 2 kelas, 2 rombel, disekat gitu. Saya awalnya itu tidak masuk dapodik. Terus waktu itu saya masih membantu saja. Lama-lama karena yang di sana itu gurunya sudah sepuh, juga salah satu guru saya dulu. Jadi saya disuruh mempertahankan di sini aja. Meskipun waktu awalnya itu saya dibayar itu mungkin 150 kalau nggak salah, itu satu bulannya. Itu belum tentu 3 bulan. 2013 itu ya? Bukan, yang sebelumnya, yang belum, yang saya masuk dapodik itu 2013 sudah masuk dapodik, yang sebelum itu. Jadi saya disuruh mempertahankan karena saya juga putra daerah dan juga yang menasihati saya itu juga guru senior di sana, namanya Pak Katimun. Jadi saya manut saja. Terus tapi saya juga mempertimbangkan. Di sana itu memang memerlukan guru-guru yang tahu basic di sana. Kan selama ini di sana gurunya semuanya dari luar desa.
Dan pada waktu hujan, pada waktu tidak memungkinkan, mereka juga tidak masuk. Jadi kita yang meskipun honorer itu tidak satu minggu 2 hari atau 3 hari masuk, tapi full 1 hari masuk. Saya tidak mempertimbangkan, kami para GTT tidak mempertimbangkan gaji, tetapi kan kami dedikasinya kepada sekolah. Kami sangat cinta kepada sekolah saya, desa saya. Seandainya saya dipindah ke Pakai Saji, saya tidak berat, maksudnya ya berat ya tidak, tetapi saya lebih mempertahankan apa saya akan menetap di sana atau saya memilih untuk yang sekarang. Bu Istiani di mana? Di Pakai Saji. Pakai Saji. Iya. Oh, oke. Kan jauh. Ya. Begitu. Baik. Terus harapan apa yang Ibu inginkan dari kami sebagai PGRI dan juga pemerintah? Iya. Saya meminta dan memohon kepada PGRI sebagai naungan kami dan juga untuk mempertahankan kami, kalau bisa menempatkan kami kalau bisa di tempat yang sekarang ada, karena terus terang kalau pindah dari sana itu saya berat. Tapi kalau memang tidak bisa karena tapi dari awal itu formasinya itu 3, tetapi yang sekarang masuk itu 2. Gitu. Baik. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh dari Ketua PGRI Cabang. Oh, langsung saja. Oh, langsung, nggih. Monggo. Langsung dipersilahkan kepada perwakilan dari SD 5 Pondok Agung, Ibu Ul ya. Ya, dipersilakan Bu Ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang dan segenap Ketua PGRI Cabang dari Tirtoyudo dan Kasembon. Terima kasih sudah mendampingi kami yang lulus dalam P3K tapi yang penempatan jauh. Pada waktu pengumuman sebenarnya saya sudah merasa pingin seneng karena semua teman-teman itu sudah memberikan informasi kalau pengumuman P3K sudah di lewat SSC ASN itu sudah keluar. Dan pada waktu maghrib saya langsung buka, ternyata saya langsung kaget, terus bingung, terus apa memang benar ini penempatan saya atau saya keliru gitu. Di mana Ibu ditempatkan? Saya penempatannya di SD Jatisari 1. Jatisari itu kecamatan? Pakai Saji. Oh. Saya pun itu tidak dari tahu. Dari Kasembon ke Pakai Saji. Iya, saya tidak tahu, saya bingung. Ini maksudnya lokasi penempatan ini saya betul apa tidak? Ternyata teman-teman mulai tanya di sana, kamu di mana di sana? Terus saya jawab, ini betul apa salah atau saya salah ketik? Saya bingung. Jatisari itu mana? Kok saya nggak tahu? Terus ternyata dicari di map. Itu sepertinya dipakai Saji. Saya langsung kaget, saya langsung otomatis saya sedih karena saya enggak tahu harus bagaimana karena saya punya tanggung jawab anak dan suami di rumah. Dan suami saya itu pekerjaannya sudah menetap dan anak saya yang satu SMP, yang kecil masih TK. Dan itu masih sangat butuh saya. Jadi saat itu saya tidak berani ngomong sama teman-teman, saya harus kemana, saya harus bagaimana. Terus akhirnya saya bingung saat itu, saya harus bagaimana. Apa harapan Ibu ke depan? Apa sama dengan teman-teman yang lain atau bagaimana mungkin? Ya, saya pribadi saya mengharapkan
eh, untuk Ketua PGRI bisa mengusahakan untuk penempatan. Mungkin di kecamatan saya masih ada kuota. Itu saja. Oke, siap. Terima kasih atas aspirasi dan harapan ya yang besar dari Ibu Ul ini dari SD Negeri 5 Pondok Agung Kasembon. Dari Kasembon ke Pakis Haji. Dipersilahkan langsung lanjut kepada Ibu Estrin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang serta Bapak Ketua Cabang seluruh Kabupaten Malang. Saya dari SDN 5 Pondok Agung dari Kecamatan Kasembon, satu sekolah sama Bu Ul Badriah. Memang di sekolah kami itu sudah penuh dengan PNS. Jadi 2 tahun ini kami tidak mendapatkan kelas. Jadi kami jadi guru mapel. Saya guru operator dan guru PJOK. Dan Bu Ul menjadi mapel bahasa daerah. Di sekolah kami memang dulunya ada satu formasi. Ternyata setelah pengumuman kemarin tidak ada formasi. Dan kami ditempatkan di kecamatan lain. Padahal di Kasembon itu masih banyak sekolah yang masih ada formasinya. Kalau Ibu ini di mana? Di tempat? Pakis. Pakis. Iya. Bukan Pakis saja ya, Pakis. Bukan, di Pakis di Tetap SDN sama-sama 3 jauh di utara. Banjarjo, iya. Ya. Lanjut Bu, silakan. Jadi, Oke. Yang membuat kami dilema jarak tempuh yang sangat jauh ini, apakah kami bisa setiap hari pulang pergi atau kami harus meninggalkan keluarga yang di rumah? Itu yang menjadi dilema. Dan Dengan harapan kami, yang sama ya, iya, bagaimana? Kami ditempatkan di Kecamatan Kasembon. Sama-sama satu kecamatannya, seperti itu. Baik, itu tadi suara-suara dari teman-teman PGRI kita yang ada di Kasembon dan yang ada di Tirtoyudo, yang mana mereka sudah sangat-sangat bersyukur sekali sudah ditempatkan, sudah diangkat, direkrut menjadi P3K. Namun di antara mereka ini juga masih ada berbagai macam kendala, salah satu di antaranya yaitu dengan penempatan yang sedemikian jauh, ya, dari Kasembon ke Pakis Haji, dari Tirtoyudo ke Pakis Haji, itu merupakan suatu dilema bagi mereka, di mana mereka juga nanti akan meninggalkan keluarga, kesehatan, waktu, kemudian hal-hal berbagai macam yang pastinya mereka harus perhitungkan itu. Selain itu juga sampai kapan, mereka pasti bertanya-tanya sampai kapan saya akan seperti ini. Seandainya bisa diprediksi 1-2 tahun mungkin kita bisa ya, nanti kita ngalai ngekos dulu atau kontrak dulu, tapi ini kan belum jelas sampai kapannya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kami lanjutkan ke siapa ini kira-kira Bapak? Langsung ke yang gagal. Ya, baik. Untuk selanjutnya bisa langsung saya tanyakan kepada P3K yang gagal penempatan ini Bapak Ibu. Jadi kita selain menampung suara dari teman-teman yang P3K yang sudah ditempatkan tapi jauh, dan yang sekarang adalah perwakilan dari Wakil Ketua 1 yaitu Ibu Lika Rahmawati yang bisa menyampaikan atau mewakili dari suara-suara teman-teman P3K yang gagal penempatan. Mungkin bisa langsung disampaikan Ibu Lika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang, Bapak Dwi Sucipto yang sangat kami banggakan bersama Bapak Ibu yang hadir di sini. Langsung saja di sini saya sebagai wakil dari teman-teman yang gagal penempatan, di mana sehubungan dengan selesainya proses pendaftaran seleksi P3K tahun 2022 disampaikan adanya pembatalan penempatan P1 sebanyak 3.000 sekian. Dan kebetulan di Kabupaten Malang ini Ibu ada 8 orang yang tersebar di seluruh Kabupaten Malang. Nah, di sini ada teman-teman yang dari mapelnya bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Nah, di sini sejumlah 8 orang ini memang
istilahnya itu mengadukan kepada kami selaku forum honorer Ibu. Nah, apa penyebabnya dari kegagalan penempatan ini? Karena di sini dijelaskan pada pengumuman yang sudah tersebar di PDF itu ya Bu, karena dilakukannya verifikasi kembali oleh Panselnas serta adanya sanggahan oleh pelamar prioritas 1 atau yang disebut dengan P1. Sehingga status pelamar P1 mengalami perubahan, yakni dari yang awalnya mendapatkan penempatan berubah menjadi tidak mendapatkan penempatan. Nah, peserta yang termasuk dalam pembatalan penempatan P1 itu dikarenakan dilakukan verifikasi kembali oleh Panselnas dengan adanya sanggahan. Ya, di sini yang sangat teman-teman itu sesalkan atau yang sangat membuat kecewa teman-teman itu karena adanya verifikasi yang dilakukan oleh Panselnas. Seharusnya kan di sini sebelum verifikasi itu fix atau benar-benar valid, seharusnya tidak ada yang namanya penempatan. Sehingga itu membuat kekecewaan yang luar biasa terhadap teman-teman tidak hanya di Kabupaten Malang tetapi di seluruh Indonesia. Itulah yang menjadi penyebab kekecewaan dan penyesalan dari teman-teman kami. Di sini saya berusaha untuk membantu mencarikan solusi bagaimana nanti Bapak Ketua PGRI membantu teman-teman yang sudah sangat kecewa ini. Ya, harapan kami PGRI Kabupaten Malang benar-benar berkomitmen untuk tetap memperjuangkan 8 orang atau 8 teman-teman kami yang ada di Kabupaten Malang ini untuk mendapatkan penempatan kembali. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan gagalnya penempatan dari ke-8 teman-teman yang ada di Kabupaten Malang ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi sudah sedikit disampaikan ya suara dari mungkin perwakilan dari teman-teman GTT yang gagal. Ya, di sini yang P3K yang gagal penempatan itu ada beberapa sebab yang telah disebutkan tadi, dan di sana juga muncul berbagai macam harapan supaya teman-teman ini juga bisa mengikuti teman-teman P3K yang saat ini sudah ditempatkan seperti itu, walaupun masih ada di 5 sana sini, tapi mungkin di sisi lain juga kalau melihat nasib teman-teman yang ditempatkan jauh, mungkin di sisi lain mereka juga masih sempat bersyukur seperti itu. Untung saya belum ditempatkan sekarang, bisa jadi juga seperti itu. Semua pasti ada hikmahnya, tapi di sisi lain kita masih harus bisa memberikan pengharapan kepada lebih-lebih Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang, begitu juga pemerintah untuk bisa menyampaikan suara-suara ini agar mereka bisa merubah nasib menjadi lebih baik. Baik, untuk selanjutnya mungkin langsung disambung dari teman kita ya, Ibu Rodiah ini selaku sekretaris dari Forum Honorer begitu. Jadi bisa menyampaikan juga perasaan beliau yang sampai saat ini sudah usia-usia menjelang pensiun tapi belum juga mendapatkan kejelasan nasib. Sampai sekarang juga belum ada seperti ya kejelasan bagaimana sih saya nasib selanjutnya karena belum juga diangkat. Baik, bisa langsung kita sapa Bu Rodiah, bagaimana perasaan Ibu ya melihat teman-teman yang sudah diangkat seperti itu ya menjadi P3K, walaupun juga mereka terkendala lokasi penempatan, juga teman-teman P3K yang gagal penempatan, sementara Ibu sebagai PTT ya di SMP mana Ibu? Negeri 1 Tirto Yudo yang sekarang juga belum jelas nasibnya ya Ibu ya. Monggo silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI, Bapak Dwi yang selalu menemani para honorer Kabupaten Malang dengan senang, dengan susah payah, bagaimana sampai memperjuangkan kami-kami. Yang kedua untuk Bapak Ketua Cabang PGRI Tirto Yudo dan Bapak Ketua Cabang PGRI Kasembon dan teman-teman GTT yang sudah lulus P3K serta hadirin semuanya.
ketemu lagi dengan Mbak PTT ya Mbak Indah. Nggih, ya boleh. Kenapa kok dikatakan Mbak Baik, PTT? Karena sudah ya memang sudah mbah ya. Dikatakan teman-teman gitu, ini Mbak Ya. PTT. Ya, Kan betul gitu ya. sekali. Usia Ibu berapa sekarang? Ibu? Sekarang 56. 56 Iya. ya, luar biasa. Iya. Ibu rumahnya di tempat tinggalnya di Di Desa Taman Kunjaran, Kecamatan Tirtoyudo. Tirtoyudo. Ya, untungnya saya kan ya dekat dengan sekolah gitu. Jadi, Baik, bagaimana Ibu perasaan Ibu seperti ini? ya, dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada teman-teman GTT yang sudah lulus pengumuman dan penempatan P3K tahun 2022 ini. Tapi yang lagi-lagi membuat kami para PTT itu miris dan sempat akan putus asa Mbak Indah. Kenapa kok gitu? Karena selama ini kan PTT selalu tidak ada formasi untuk P3K. Mulai 2014 setelah CPNS K2 sampai sekarang tidak pernah tersentuh sama sekali. Nah, mungkin Bapak yang di atas itu tidak mengetahui kalau di bawah atau di sekolah itu ada yang namanya PTT. Kan sebenarnya PTT di sekolah itu yang notabene-nya pekerjaannya adalah operator, TU, penjaga, pesuruh kan gitu ya. Nah, apa mungkin kalau di sekolah itu tidak ada yang namanya PTT, pekerjaan menyapu atau membersihkan toilet dan sebagainya itu dikerjakan guru kan nggak mungkin ya. Nah, itulah yang disesalkan sama teman-teman PTT sampai saat ini tuh kok enggak pernah dibuka formasi untuk P3K pun sampai saat ini tadi baru di-share teman kuotanya 2023 untuk Kabupaten Malang tenaga teknis 0, tidak ada formasinya. Ini sangat membuat gimana untuk teman-teman saya khususnya yang PTT gitu Mbak Indah. Nggih, padahal kita tahu bersama Bapak Ibu ya, jadi sebuah sekolah itu tidak akan mungkin hanya disokong oleh seorang guru atau beberapa orang, tapi juga PTT juga berperan di sana untuk mengembangkan sekolah. Iya. Terus harapan Ibu mungkin dengan teman-teman ini juga kepada Bapak Ketua PGRI kita bagaimana? Iya, untuk teman-teman walaupun seperti yang disampaikan tadi untuk penempatannya di luar kecamatan, ya kita harus bersyukurlah bagaimana GTT itu sudah banyak sekali hasil yang dinikmati walaupun penempatannya tidak di kecamatan. Ya mungkin Bapak Dwi bisa menyampaikan ke atas kalau bisa dialihkan ke kecamatan setempat. Yang perlu diperhatikan lagi adalah untuk kami PTT yang selama ini belum ada kejelasan nasibnya sama sekali. Berapa tahun Ibu mengabdi di SMP itu? Saya 37. 37 tahun mengabdi dengan nasib yang sampai sekarang terombang-ambing ya Bu. Iya, yang status sampai ini kemarin muncul gini wacana Mbak Indah. Teman-teman seperti Pak Saibul, ini Pak Saibul sakit ya. Pak Saibul itu tanya saya, iya no info jadi ini PTT pensiun 56 bener tak katanya gitu. Terus saya tanyakan ke teman-teman, bener no info dari BKPSDM kalau PTT pensiun 56 saya gitu kan. Terus katanya teman-teman ya sebenarnya enggak gitu, tapi di pendataan kan ada di kolom terbelakang ada BUP-nya kan gitu. Kalau ASN kan memang 58, iya kan gitu. Terus Pak Saibul ya saya dem-demi, ya wis Pak De, kan itu tergantung sekolahnya. Kalau kita masih dibutuhkan, mungkin ya masih dibutuhkan. Tapi kalau memang sudah tidak dibutuhkan, ya wis lah kita nikmati saja, saya gitu kan. Betul sekali, kita dituntut untuk tetap mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi kita. Tapi di sisi lain kesejahteraan kita juga masih belum jelas ngoten nggih Bu nggih. Berarti teman-teman ini setidaknya sedikit harus banyak bersyukur ya Bu ya. Walaupun memang dari sisi dilema tempat seperti itu, tapi juga ada
yang lain yang Iya. lebih Ada seperti yang itu. lebih Nggih. miris, Nggih, yang betul. namanya Jadi PTT. nggih, ini Nggih. sharing saja nggih, Iya. sama-sama kita punya nasib dengan ujiannya masing-masing seperti itu. Iya. Iya. Selain itu ada lagi yang mau Ya, disampaikan? untuk bapak-bapak yang di atas itu mungkin jangan hanya GTT saja yang dibuka formasinya, tapi PTT juga harus dibuka untuk P3K. Terus untuk pengurus PGRI tadi, ya saya akan ikut yang tadi ya Mbak Indah, PGRI pusat tadi, yang disampaikan cuma GTT saja yang diperjuangkan. Ya mungkin kami ini PTT juga anggota PGRI Mbak Indah, kami juga anggota PGRI dan PTT itu juga butuh makan, enggak GTT saja yang butuh makan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Indah. Mohon maaf, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini mulai panas wah, mulai dalam Pak ya, yang kita perbincangkan. Walaupun ya kondisinya kita sama-sama ya Bapak Ibu ya seperti itu. Bisa ditanggapi mungkin langsung oleh Bapak Ketua Cabang dari, monggo Pak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Malang, Bapak Dwi, Ketua Cabang dari Kasembon, teman-teman GTT yang sekarang diangkat menjadi P3K, di mana bermasalah. Kemudian dari GTT yang gagal atau dibatalkan penempatannya. Iya, betul Pak. Dan Mbak Rodiah selaku PTT yang mungkin di mana-mana dikatakan Mbak PTT. Mbak PTT ya Pak. Mbak PTT betul. Yang jelas kami dari Tirto Yudo, domisili kami sama dengan Mbak Rodiah, Taman Kunjaran. Taman Kunjaran Tirto Yudo itu adalah domisili kami. Sebelum melangkah ke ranah masalah P3K, kami mengutarakan wilayah kami, bahwa wilayah Tirto Yudo itu dari pantai selatan Nyai Roro Kidul sampai Gunung Semeru, memanjang dari selatan ke utara. Itulah wilayah Tirto Yudo dengan topografi yang kasar, jalan-jalannya sulit, lewat hutan dan sebagainya. Sehingga apa yang dikatakan oleh teman-teman P3K yang penempatannya tadi keluar wilayah itu memang betul. Pertama kali mendengar berita pengumuman P3K, saya merasa senang. Senang betul, alhamdulillah teman-teman yang sudah terdaftar menjadi P3K, terutama prioritas 1 P1 ini terangkat semua. Ini suatu kebanggaan bagi kami. Kemudian beberapa hari kemudian muncul suatu masalah. Ya, permasalahan itu intinya minta tolong, minta bantuan. Siapa lagi yang disambati kalau bukan PGRI? Nah, minta tolong ini adalah karena penempatannya itu terlalu jauh dari asalnya. Seperti yang dicontohkan tadi adalah dari SD Purwodadi 2. Jadi wilayah ini dekat pantai. Ya memang pantai lah, katakan pantai seperti itu. Sehingga kalau ke pusat kecamatan, ke Korwil katakanlah seperti itu naik gunung. Kalau tadi ada yang mengatakan 1 jam, kalau saya sendiri secara pribadi itu 1,5 jam lebih. Ya mungkin usia saya yang sudah tua, sehingga kalau pakai kendaraan ini tidak bisa untuk cepat. Tapi yang dikatakan tadi mungkin itu cepat. Seperti itu, dengan jalan medan yang sulit, yang mungkin kalau atasannya itu kalau ke sana itu ya mungkin jarang-jarang karena wilayah yang sulit. Saya memaklumi itu.
dengan keberadaan mereka yang saat ini diangkat menjadi P3K, ternyata pada awalnya itu adalah dia tergeser dan penempatannya waktu itu dia mengharapkan pada posisi yang tetap yang sama, ternyata apa yang dikatakan ini akhirnya jauh betul dari tempat tinggalnya. Sementara saya dilapori seperti itu, saya senang, enggak apa-apa. Tapi begitu saya tanya, sudah rumah tangga? Sudah. Sudah punya anak? Sudah. Dia bekerja di situ berapa tahun? Lebih dari 10 tahun. Mengabdi pada tempat yang sulit itu lebih dari 10 tahun. Suatu hal yang luar biasa untuk teman-teman itu mengabdi dalam kondisi yang begitu wilayah yang sulit. Nah, untuk itu dia selaku penduduk asli di situ memanfaatkan seperti itu untuk membantu. Jadi kalau dari luar memang enggak mau namanya GTT dari luar untuk menjadi GTT di situ jelas enggak mau. Jadi harus orang pribumi. Harapannya ke depan dengan adanya P3K ini dia itu perubahan nasib di mana satu bisa mengembangkan kompetensinya sebagai guru, kemudian yang kedua otomatis adalah kesejahteraan bagi guru itu sendiri. Itu harapannya seperti itu. Tetapi Malang ternyata diangkat tetapi jauh itu. Jadi kami sendiri selaku ketua cabang juga prihatin atas permasalahan ini, di mana masalah P3K kok selalu ada masalah. Dari permulaan itu terus ada bermasalah. Ini. Dan ending-endingnya selalu membuat prihatin mereka-mereka yang terangkat. Itu permasalahan itu. Seandainya masalah dia itu masih bujangan, saya kira tidak ada masalah. Tapi karena sudah berkeluarga, ini yang perlu dipertimbangkan betul. Nih, dengan keberadaan mereka, ini menopang ekonomi pada waktu menjadi honorer itu dengan bertani, ya itu adalah mereka. Tapi harapannya adalah memiliki gaji yang layak, ya dengan P3K itu. Tetapi ini dengan keberadaan tempat yang jauh ini umpamanya terus artinya jalan terus dalam arti perjalanannya diikuti. Nah, ini bahayanya di jalan. Sudah terjadi mungkin teman-teman dari Singosari ini yang datang ke Purwodadi 2 tidak salah, ini mengalami kecelakaan. Tuh. Saya maklum permasalahan itu memang jauh. Jadi seperti itu. Jadi juga mungkin bisa jadi kurang menguasai medan juga ya. Gimana teman-teman yang setiap hari ke sana itu saya baru kan seperti itu ya Pak ya. Iya begitu. Lebih-lebih ini dari Tirto Yudo yang Dueso Bu ya, yang Mbak yang Deso betul ya. Kemudian ke arah Pakis Aji katakanlah setengah kota di sini. Dengan kendaraan yang ramai ini pun juga akan rawan dengan perjalanan mereka. Ini yang perlu diperhitungkan betul ini. Makanya kepada Bapak Dwi selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang ini mohon bantuannya untuk mereka-mereka yang sekarang nampaknya menjadi gundah gulana dari mereka ini agar ada semacam ketetapan untuk mereka ini dalam menjadi guru, menjalani guru ini supaya lebih baik ini. Kemudian yang selanjutnya, Mbak, sangat prihatin dengan adanya pembatalan angkatan untuk P3K pada prioritas 1 itu sebanyak 3.043 Pak ya. Ini. Padahal menteri kita dulu sudah menjanjikan bahwa 1 juta. Nah, ini 1 juta. Tapi kok malah digagalkan. Nah, harapan kami selaku
dari bawah Pak Dwi, dari bawah mungkin merupakan tampungan aspirasi dari anggota kita yang harus kami sampaikan kepada panjenengan selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang. Mohon ini untuk P3K ini betul-betul tuntas. Ini lebih-lebih masa honorer ini nanti berakhir pada tanggal 28 November 2023 ini. Jadi itu. Yang ketiga, kalau yang ketiga ini kami menangis, Mbak. Sudah ada janji melalui Ketua Umum, Ketua PGRI Kabupaten Malang waktu itu bertemu dengan Menteri apa Pak? Ya, itu dijanjikan bahwa kuota untuk PTT itu akan diupayakan. Tapi nyatanya sampai saat ini tidak ada, dan terus terang kami mengikuti kuota-kuota tadi dari kemarin sampai saat ini. Kalau kemarin tenaga teknis itu ada, tapi sekarang rupanya untuk kuota PTT juga tidak ada. Ini hanya guru dan kesehatan. Nah ini bagaimanapun juga ini perlu dipertimbangkan. Seperti teman kita, sanding kita ini sudah usianya sudah 56 Mbak ya, 56. Kalau saya bertemu dengan dia tuh, waduh sudah, pokoknya tek gitu. Itu. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan. Mungkin ini adalah suara hati dari teman-teman kita yang ada di bawah, yang kami tuturkan ini mungkin bisa didengar oleh semuanya. Jadi harapan betul untuk teman-teman PTT, tenaga honorer guru GTT ini untuk P3K ini memang betul-betul diharapkan dengan nanti pengangkatan yang nggak usah muluk-muluk, yang penting itu mereka itu merasa senang dan bangga. Jangan sampai terjadi kesedihan untuk mereka diangkat tapi sedih. Nah, ini serba repot. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Untuk itu kami betul-betul mohon maaf, terutama pada Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang yang kami selalu terus saja ngelidoni. Tapi siapa lagi kalau bukan kita untuk permasalahan ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gatot untuk aspirasi yang telah disampaikan, mewakili juga merangkum, menyimpulkan dari keinginan dan harapan dari teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditambahkan dari Ketua Cabang PGRI Kecamatan Kasembon. Dipersilakan Bapak. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang dan Bapak Ketua PGRI Cabang Tirtoyudo dan semua para hadirin, pertama yang kami dahulukan Ibu Rodiah, ini yang sangat-sangat kita apresiasi semangatnya meskipun tinggal beberapa nomor pinten Bu? 50 sama Bu dengan saya. Itu. Dan juga masih ada neneknya Bu di Kasembon, sekarang sudah pensiun. Yaitu Bu Rustu Astuti. Itu juga berjuang tapi alhamdulillah dia sampai sekarang masih sehat. Kita syukuri, kita aplaus untuk Bu Rustu meskipun dia itu tidak terikut, tapi belakangnya nanti moga-moga saja nanti perjuangan Bu Rodiah akan dilanjutkan dan dapat tempat yang bisa diharapkan Bu Rodiah, meskipun nanti Bu Rodiah tidak terikut tapi mungkin selanjutnya bisa terikut. Tapi kami doakan juga masih ada kesempatan, moga-moga saja nanti melalui Pak Dwi ada perikutan atau katanya kalau belum ada PP gimana cara untuk menentukan gitu Pak Dwi. Itu, dan pada teman-teman dari guru GTT yang lolos kami ucapkan terima kasih. Untuk masalah kita sharing ya, Pak Dwi ya. Ini untuk masalah di Kartika Sembon sendiri memang
kami ucapkan terima kasih pada teman-teman dari Kasembon. Meskipun yang lulus tidak mengucapkan terima kasih pada Ketua PGRI cabang. Karena sudah lulus saya tidak ada masalah. Tapi karena ada yang suatu, dia langsung, aku ngadu nangoni sopo. Kok gak sing lulus, golek Pak, matur nuwun Pak. Kok gak ono ya. Sing enek kok yang masalah. Masih shock Pak, masih shock. Oh, masih Ya. shock, suka. Shock Tapi gitu. saya tidak mengharapkan seperti itu, tapi Betul, saya ya, ya. hanya memantau di luar grup karena saya dimasukkan di grup. Alhamdulillah zaman itu aja. Alhamdulillah kok Kasembon yang Ada P1 yang- lulus semua. Dan alhamdulillah juga kami ucapkan pada yang P3 ada 4 orang yang juga lulus. Tapi itu syarat harus lewat tes dulu. Maksudnya sudah pernah mengalami tes. Itu bisa terekut yang di P3. Dan juga saya ke sini itu juga ada kaitannya. Mungkin kata Pak Dwi itu paling sikap paling awal untuk permasalahan ini. Itu ngapunten. Ini curhat juga memang kenyataan seperti itu. Iya, betul, Dan Pak. juga sikapnya orang berdua ini. Siangnya pengumuman, malamnya kata aku curhat nang dia jarene. Oh, Dia kula kadang ngapun Pak Dwi. Terus Iya. ya rada pas udan-udan gitu ya. Pas Pak Narim tolong aku iki piye iki. Nah, gitu Mas saya. Gimana ini? Gimana pripun? Alhamdulillah Bu sudah diangkat gitu, sudah lulus gitu. Enggak Pak, ini ceritakan di jauh terus anakku piye, bojoku piye gitu. Itu ceritanya. Kemudian wis gampang, yang penting saya disyukuri. Kita itu sekarang happy aja karena sudah itu lama mana kita menuju ke tempat yang baru dan menunggu diangkatnya. Itu saya guyoni seperti itu. Kemudian lama-lama sudah ini nanti juga kami karena saya itu di kecamatan sebagai tangan panjangnya teman-teman PGRI, anggota PGRI Kasembon, maka tetap kami akan lanjutkan apresiasi yang diunturkan pada saya. Kemudian kok bengi-bengi atau nanggoni WA Pak Dwi atau ngebel gak penak. Terus jam 9 pagi saya di sekolah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bel ceritanya nggih ngoten ngapunten. Iki cerita sing penak-penak mawon. Langsung Pak Dwi bel. Pak Dwi gimana Pak Dwi ini? Anggota saya itu ada yang lolos tapi tempatnya jauh. Dan juga kelihatannya orangnya itu sedih terus. Ternyata 2 harinya saya bertemu, Pak piye Pak iki mbok tolong Pak. Bu Uli nangis terus ya bendino dhewe wedi koncone. Itu ceritanya. Kemudian saya Pak Dwi jam 9 mulai, gini Pak Ketua, saya tidak enak lewat WA ini. Langsung saya meluncur nanti jam 12 mau ditunggu di rumah gitu. Terus saya alhamdulillah saya tidak terlalu panjang lebar bicara tapi langsung nanti tolong yang bersangkutan dihadirkan. Nah itu ternyata Pak Dwi alhamdulillah bisa hadir ke rumah saya tapi menuju ke terus ke tempat Pak Teguh ya itu kemudian di rumah Pak Nari aja itu langsung cerita itu. Kemudian kami hadirkan 2 orang ini, ternyata Pak Dwi sendiri bisa langsung tanya jawab masalah itu. Itu alhamdulillah juga dilanjutkan sekarang ini lebih mantap lagi dan nanti akan lebih untuk pada teman-teman khususnya di Kasembon yang sudah pasang grade tapi tidak lulus juga yang tadi sudah kami punya info dari Yum tadi, nanti juga kami akan sampaikan dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua PGRI Kabupaten yang telah memfasilitasi, telah memberikan info yang begitu meskipun belum 100% tapi ini membawa dampak nanti akan lebih baik di Kecamatan Kasembon. Dan juga yang terakhir pada Bapak Ketua Kabupaten Bapak Dwi Sucipto, kami selaku Ketua Cabang Kasembon, meskipun yang jauh dari kabupaten dan sama dengan Tirto Yudo, ya untuk masalah PGRI tetap eksis untuk keanggotaannya dan untuk masalah dukungan insya Allah akan lebih eksis lagi kalau memang itu dibutuhkan betul-betul
masalah kegiatan apapun. Ya, moga-moga saja juga teman-teman anggota kami juga gitu. Ya, memang kalau Pak Dwi sendiri tahu bahwa untuk kegiatan di sana itu masalah PGRI, insya Allah tidak ada surutnya Pak Dwi. Yang juga terakhir ini tadi malam juga ada curhatan, terutama untuk yang PAI Pak Dwi. Itu Kabupaten Malang kok enggak ada yang terikut sama sekali, enggak ada kotanya sama sekali. Padahal di situ pasang grade nilainya sudah melebihi. Nah ini kebutuhan, sebenarnya 7 orang itu yang sudah pasang grade, yang tidak lolos ini tadi sudah kami berikan datanya, itu ke rumah saya, tapi diwakili jam 8 sampai jam 9, teman, ya sudah nanti, alhamdulillah besok akan saya ada pertemuan dengan Bapak kita, Bapak Dwi, nanti kami akan sampaikan bahwasanya mohon untuk bisa dijembatani untuk masalah yang sudah pasang grade dan tidak ada kota penempatannya. Itu ternyata tadi sudah kita dengarkan bersama dan Pak Dwi sendiri sudah bilang, sudah bicara juga di tingkat nasional masalah itu juga. Dan alhamdulillah nanti juga kami akan sampaikan ke anggota kami di Kecamatan Kasembon, terutama yang sudah lolos pasang grade tapi belum ada penempatan. Saya kira itu dari Kasembon yang bisa kami sampaikan, dan juga kami ucapkan terima kasih pada Ketua PGRI Kabupaten Malang yang telah memberikan fasilitas untuk kita kegiatan ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruhnya Bapak Ibu perwakilan baik dari PTT, GTT yang sudah sertifikasi, yang sudah ditempatkan maupun yang gagal penempatan. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung kita simak bagaimana Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang menyikapi permasalahan kita yang semakin hari semakin saja ada ya Pak ya. Dulu sebelum diangkat sebagai GTT diangkat sebagai P3K bagaimana, setelah diangkat bagaimana, itu selalu Pak Dwi ini diriwui ngoten nggih. Tapi justru memang itu sudah tugasnya Pak Dwi ya Pak ya. Ya, terus apalagi kalau bukan tugasnya Pak Dwi. Nah, ini teman-teman mungkin bisa dibantu bagaimana membuka jalan bagi kami agar teman-teman baik yang GTT maupun PTT yang sudah terangkat P3K maupun yang gagal penempatan bisa segera jelas Pak nasibnya. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan tamu-tamu istimewa ya ini ya. Iya. Dari Ngantang ke Singosari terus menuju Sendang Biru. Selamat datang di Rumah Juang PGRI, rumahnya seluruh tenaga pendidikan dan guru. Guru luar biasa, tepuk tangan. Jadi ya, kami luar sampaikan tanpa teks sudahan Pak. Selamat datang ya kepada sahabat-sahabat saya ini, mulai dari ketua cabang yang luar biasa, 2 sosok istimewa bagi saya, ketua cabang Tirto Yudo, Mas Kaji Gatot ya, ini orang luar biasa. Dari sini jaraknya 70 kilo. Ya, yang di samping kiri saya ini ketua cabang Kasembon, ya Mas Haji Sunarin. Ini jaraknya juga 80 kilo kalau ke sini ya, 80 kilo ini. Tapi kedua-duanya ini adalah sosok yang istimewa. Kenapa? Pada saat terjadi masalah, yang paling pertama-tama menyalurkan aspirasi adalah beliau berdua, ya beliau berdua ini yang saya sangat apresiasi ya, yang akhirnya mendorong kita hari ini untuk bertemu seperti ini ya. Yang saya hormati, saya banggakan juga wakil ketua forum honorer itu Mas Redi, juga ada Mbak Malika ya, Mbak Lika ya, Mbak Malika ini. Juga sekretarisnya Forum Honorer Kabupaten yang luar biasa, ya keikhlasannya ini ya.
Saya yakin Allah selalu bersama kita semua. Tidak hanya di honorer ya tempatnya untuk mengais rezeki. Ternyata Gusti Allah memberikan rezeki yang luar biasa kepada sahabat saya, Sekretaris Forum Honorer yang sudah usia 56 tahun, tapi sampai sekarang jadi PTT, ya tetap jadi K2 yang tidak berubah apa-apanya, ya tidak menjadi P3K atau ASN lainnya. Ini saya sampaikan terima kasih ya Mbak Rodia. Juga ada 4 ya tamu saya ini. Ya, berturut-turut mulai dari Mbak Estiani dari SDN Purwodadi 2 ya. Purwodadi 2 Kecamatan Tirtoyudo. Ya, tadi pengalamannya seperti itu sampai dalam berbicara saja tersendat-sendat ya karena sudah tidak bisa menahan rasa sedihnya. Ini kami sangat merasakan itu ya. Apalagi setelah mendengar dari ketua cabangnya, testimoni ketua cabangnya. Ketua cabang aja kalau mau hadir ke sekolah itu butuh waktu 1,5 jam dari ibu kota kecamatan. Ya. Ini yang harus kita maklumi. Ya, semua saya yakin ini Gusti Allah akan membuka jalan ini ya melalui pertemuan ini. Mudah-mudahan ini nanti didengar ya oleh para pihak ya yang berkuasa, yang berkompeten untuk mengatasi masalah ini. Juga yang satunya lagi tadi ya Mas Jainuri itu. Mas Jainuri gagahnya seperti itu kalau sudah ngomong seperti ini karena siapa orangnya ya sudah sekian tahun dengan HR yang minim ya di bawah 300.000, di bawah 500.000 sampai bertahun-tahun begitu muncul SKP 3K harapannya itu merubah keadaan ternyata malah sedih, keluarganya sedih ya. Juga ini Mbak Ul Badria. Ini dari SDN Pondok Agung 5, Pondok Agung 5. Ini ditempatkan di Jatisari ya Mbak ya. Jatisari itu kecamatannya adalah Pakesaji. Sedangkan Mbak Estrin ini dari Pondok Agung 5, Kasembon, berbatasan dengan Kediri. Ya. Ini ditempatkan di Pakesaji sini, Pakesaji. Oh di Pakis ya, malah, di Pakis ya, sana. Pakis Timur. Ya. Jadi jarak tempuhnya kalau saya map untuk beliau berdua itu 76 ya. 76 kilo ini. 76 Dua-duanya kilo, ini. Dari Kasembon ini 76 biasa. kilo. Coba bayangkan ini. Ya. Orang yang tadi ketua cabang nyampaikan, iya kalau ini masih bujangan ya, laki-laki ya masih mending. Ini perempuan sudah punya anak, anaknya sudah SMP nih, Mbak Ul ini SMP yang anak pertama, keduanya baru 3 tahun. Nah, ini harus hijrah ini nanti. Ya, pilihannya hijrah apa ditempuh? Kalau ditempuh 3,5 jam ya, 3,5 jam ya. Luar sama. Biasa itu. Ini Mbak Indah ya, host kita yang luar biasa ini. Saya sampaikan terima kasih ya telah memandu acara ini sehingga mempertemukan saya dengan sosok-sosok yang luar biasa ini. Ya. Jadi ini beliau berdua berempat ini seperti itu kisahnya. Rata-rata yang Mbak Estiani ini kalau tidak salah jaraknya 70 berapa Mbak? 72 atau 71 itu di anunya itu, di mapnya. Mas Januri berapa? Berapa kilo? 76. Sama 76, ini berarti hampir sama. Jarak hampir sama Mbak. Ini yang harus didengar ini nanti. Ya, termasuk juga dari wakil ketua forum honorer tadi menyampaikan 8 orang yang dibatalkan. Gagal penempatan. Dibatalkan. Jadi satu persatu ya ini saya tanggapi. Pak, monggo dipersilakan. Nah, saya tertarik dengan yang dibatalkan dulu. 8 orang di Kabupaten Malang ya. Terkait yang dibatalkan ini, menurut pendapat saya PGRI Kabupaten Malang, ini adalah suatu ya kecerobohan. Kenapa? Kalau toh memang itu belum selesai, masih ada fase atau proses berikutnya, tunggu sampai selesai, baru dibatalkan atau tidak luluskan gitu loh. Lah ini diluluskan, ditempatkan, terus baru ada proses berikutnya yang akhirnya harus dipending, dibatalkan.
Ini menurut PGRI ini sesuatu yang sangat mengerikan, Mbak. Ya, mengerikan itu. Kenapa? Walaupun itu baru kata-kata, ada yang bilang itu kan baru kata-kata, itu kan baru belum resmi ada surat dan sebagainya. Loh, ini negara, saya bilang gitu. Ini negara. Jadi kalau yang bilang ini pejabat ya, menyatakan apalagi itu ndak sekarang ini sulit ya didetek oleh orang lain karena lewat akun masing-masing pengumuman itu. Itu sudah resmi loh. Resmi. Jadi suara seorang pejabat menyatakan Anda lulus. Ya, kata-kata Anda lulus ini resmi, ini ucapan pemerintah. Kalau dulu raja bicara ya. Jadi kalau sudah rajanya bersabda itu enggak bisa diulang-ulang ya. Jadi sabda raja itu ya hanya sekali itu diucapkan. Enggak akan diulang lagi itu. Hukumnya seperti itu. Sama kalau sekarang baik itu entah dirjen atau siapa saja atau kementerian ya, kalau sudah mengumumkan di situ Anda dinyatakan lulus dan ditempatkan di tempat ini. Kok tahu-tahu selang 2 hari ya, Anda tidak jadi ditempatkan. Maaf ya, ini betul-betul menciderai kewibawaan. Jadi kami berharap selaku PGRI Kabupaten Malang dalam rangka menjaga wibawa negara, maka kami berharap mohon yang sesuatu sudah diluncurkan itu jangan sampai itu dibatalkan. Harus pembatalannya harus dibatalkan gitu ya bahasanya. Pembatalan itu harus dibatalkan lagi oleh pihak yang awalnya membuat pembatalan itu sehingga akhirnya jalan lagi. Ini dalam rangka apa sih PGRI Kabupaten Malang ingin ya supaya negara ini berwibawa. Itu aja. Jadi jangan sampai kita nanti ya menjadi cedera lah kewibawaannya gara-gara seperti itu. Tidak boleh ini terjadi. Walaupun satu Indonesia hanya 3043 misalnya. Loh jangan bilang angkanya. Walaupun hanya 40 orang. Walaupun hanya 2 orang. Kalau sudah seperti ini negara ini. Tanggung jawab negara. Oleh karena itu terkait dengan yang disampaikan Mbak Lika, kami berharap dari pihak penguasa, pemegang policy ini untuk ya mencabut ya pembatalan yang macam itu dicabut sehingga ini ditempatkan. Itu. Ini untuk menjawab yang 8 orang ya, ini harapan kami mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua curhat seperti ini langsung nanti bisa didengar oleh para pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Oke, itu yang penempatannya yang dibatalkan. Sekarang menanggapi keluhan ya, teman-teman yang ditempatkan ini ya Mbak domisilinya, ya. Ditempatkan ini PGRI Kabupaten Malang punya rekomendasi. Ya. Mumpung ini belum di SK-kan, masih ada waktu. Ya, kalau curhatan seperti ini siapa? Ini hanya contoh loh, ini tadi ya, hanya contoh soal perwakilan ini ya. saja ya betul Pak. Hanya contoh soal, kebetulan ya. ketua cabangnya ini sangat energik ini ya. Jadi kebetulan juga dari teman-teman cepat melapor gitu loh ya. Ya. Karena apa? Semua pengumuman ini lewat akun pribadi loh. Semua tidak ada yang bisa detek ini. Ya. Jadi ini saya sangat berterima kasih sekali lagi ya kepada teman-teman juga cabang ya, yang proaktif seperti itu, cepat melapor ya kalau ada masalah seperti ini. Ini yang kami bangga ya. Saat itu memang seperti disampaikan Mas Ketua tadi, jam 9 saya ditelepon, jam 12:30 ya Mas ya, 12:30 siang saya sudah nyampe di sana. Nah, sesuai dengan mapnya perjalanan memang persis. Jadi perjalanan saya ke Kasembon itu kurang lebih makan waktu 3 jam kan, 3 jam. Nah, saya minta waktu 3,5 jam ya. Jadi 12:30 persis saya sudah nyampe. Ya, sudah saya advokasi 3,5 jam. Ya, karena satu-satunya cabang yang minta diadvokasi pertama kali Kasembon, makanya saya sangat hormat ya. Enggak saya tunda nanti malam Mas atau besok pagi enggak. Tanya, ini tadi yang disampaikan beliau benar itu. Jam 9 pagi saya ditelepon, jam 12:30 saya sudah nyampe di lokasi. Saya advokasi
Setelah saya suruh cerita saya tulis di WA, langsung saya kirim ke pemerintah daerah. Ya ini. Jadi jangan coba-coba ini ada pihak manapun menyatakan bahwa penempatan ini rekayasanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak tahu menahu masalah ini. Saya sangat akrab dengan pemerintah daerah. Dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas. Masalah seperti ini tidak saya endapkan langsung. Ya. Ranahnya ke BKPSDM langsung saya kirim. Mohon petunjuk ini kok ada penempatan seperti ini. Jarak 5 menit sudah dibales. Ya. Telepon saya tidak diangkat karena masih rapat dengan Pak Sekda, bunyinya begitu. Setelah itu 5 menit lagi kirim lagi. Ini Bapak komunikasi kami dengan Panselnas. Dari Panselnas saya bacakan ke teman-teman ini. Ini loh jawabannya, bahwa dari Panselnas menyampaikan tidak ada kewenangan bagi kami untuk merubah penempatan. Karena penempatan P3K itu sudah diolah by system. Jawabnya begitu. Ya inilah yang akhirnya ini kami kirim juga ke pengurus besar. Ya, jadi kami langsung set begitu. Ini saudara sekalian, kalau sudah seperti itu berarti kata kuncinya jawabnya Panselnas adalah diolah by system oleh Kemendikbud Ristek RI. Jadi yang punya kewenangan di situ. Inilah saudara sekalian. Jadi pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk hal ini sama sekali. Jadi dari Panselnas jawab tidak ada kuasa untuk merubah penempatan karena diolah by system oleh Kemendikbud. Oke, saya kunci jawaban itu. Lanjut, saya kumpulkan data. By sistemnya bagaimana sih gitu. Ternyata muncullah ini contoh soal ini. Itu ya. by system, hasil dari by system ya Pak. Dari by system ya, ini, ya. Okay. Coba ini, mari ini siapapun yang mendengar suara saya ini, khususnya para pihak yang berkompeten ya. Ini by system bagaimana ini, mohon ini diberi penjelasan kami nanti. Bahkan kami sudah matur ke pengurus besar ya. Ini yang sebenarnya punya kapasitas ya. Kalau sudah lintas kementerian itu urusannya pengurus besar. Kalau kami dengan Pak Bupati itu kami. Kalau dengan kementerian itu urusannya pengurus besar. Ini sudah saya sampaikan. Mohon disampaikan ya, sudah saya sampaikan ke sana agar ya by system ini by system yang mana gitu ya. Mohon nanti ada jawaban itu. Kenapa saya bilang ini? Teman saya ini yang dari Tirtoyudo jaraknya 76 kilo, ini 2 orang dilempar ke Pakis dan Pakis Haji. Yeah. Oke. Okay. Satu di Pakis Haji, satu di Pakis. Yeah. Selanjutnya yang dari Kasembon, yang satu juga ke Pakis Haji, yang satu juga ke Pakis. Itu. Sama ini. Sama. Ini Allah yang mensuratkan ini tadi ya. Kok persis ya. Ini dua-dua kecamatan ini jatuhnya dilempar itu jatuhnya ke Pakis dan Pakis Haji. Nah, celakanya jawaban by system terpatahkan di sini. Ya, kenapa? Yang ke Pakis ini 2 orang, dari Kasembon 1, dari Tirtoyudo 1. Dan dari satu lembaga yang sama. Nah, terus Mbak, ini yang perlu dicatat. Teman Pakis Haji ada juga karena by system dia terlempar ke Sumawe, Sumber Manjing Wetan ya. Sumber Manjing Wetan. Pujiharjo itu mana? Tirtoyudo juga. Ini Mbak. Jadi kecamatannya Tirtoyudo. Maaf ya kalau saya ngomong apakah by system ini by system beneran apa by system abal-abal ini maaf kalau saya berkata kasar ini ya. Kenapa? Lah teman saya dari Tirtoyudo yang jaraknya 76 kilo dilempar ke Pakis Haji. Orang Pakis Haji dilempar ke Tirtoyudo. Ini by system apa? Orang itu ini kan tujuannya apa sih by system ini, apa menyengsarakan orang-orang saya ini gitu loh. Orang saya ini sampai seperti itu, semalaman dia menangis. Seandainya di Tirtoyudo masih ada formasi kosong,
kenapa enggak diisi oleh yang Ya, dari yang Tirtoyudo memang dari ini? kecamatan Ya, yang sama. satu kecamatan Betul. gitu loh. Iya. Bukan orang pakai saji yang dibawa ke sana. Iya. Yang kedua, yang dari Kasembon, ngapain dilempar ke pakai saji Pakis. juga, gitu loh. Ya, harusnya yang pakai saji biar tetap dipakai saji, sehingga yang Kasembon, kalau memang Kasembon sudah habis satu kecamatan, bisa tapi di kecamatan tetangga Ya, terdekat. yang terdekat. Itu, ini by system yang bagus. Ya. Oke, saya bisa nerima by system memang sekarang era digital. Cuma siapa sih yang nekan sistem ini? Kan jari-jari manusia. Iya. Mohon dong. Iya, iya, yang iya. megang ini yang punya jari-jari yang megang kuasa ini. Tolong dong. Kalau mau lempar orang itu dilihat dulu gitu loh ya. Jangan sampai alasan kesalahan teknis gitu ya, Pak. Nah, ya. jadi mestinya itu ya dicek dulu di map lah ya. Kalau di situ masih ada hijau, taruh di situ. Enggak ada lagi, agak jauh sedikit, enggak masalah. Tapi ini contoh nyata loh Mbak, contoh soal yang enggak bisa dibantah ini. Ya ini mohon izin. Ya jadi kalau ini saya dijawab begitu aja saya enggak percaya memang ini. Karena dengan bukti fisik yang ada ini. Sehingga kami sangat memohon kepada pihak-pihak yang berwenang, khususnya di kementerian sana ya, tolonglah ini kembalikan pada porsinya. Nggak usahlah kita dijawab by system dan sebagainya. Jadi ini kembalikan pada tempat-tempat yang wajar lah ya. Kalau dia di SD itu memang penuh kan, tadi kita dengar bersama selama kurun waktu menunggu ini ketambahan CPNS-nya 2, yo, dan P3K-nya ada berapa tambahnya? 1. Akhirnya SD dia penuh, akhirnya 2 ini memang harus keluar. Oke, saya hormat, cuma keluarnya jangan sampai seperti ini gitu loh, melemparnya kejauhan gitu. Ini ya terkait dengan teman-teman kami memohon kepada pemerintah agar ada solusi yang terbaik karena judulnya hari ini, judulnya pertemuan hari ini adalah mencari solusi kegaduhan penempatan P3K. Jadi di Kabupaten Malang gaduh ya, gaduh seperti ini. Kami harus menerima tamu dan tamu-tamu terhormat saya sudah menyampaikan. Saya hanya menggarisbawahi ya dan memberikan jalan keluar ya kepada para pihak yang berwenang. Satu ya, ini kembalikan pada tempat-tempat yang tidak jauh. 2, ada lagi ya. 2, kepada pengurus besar mohon secepatnya ini merapat ya satu meja dengan Kementerian Pendidikan. Ini Kementerian Pendidikan sehingga kalau pengurus besar PGRI nanti duduk satu meja akan bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang ketiga, rekomendasi kami terkait dengan tamu-tamu terhormat saya ini, kami berharap ya untuk tesnya P3K monggo tetap dijalankan oleh Panselnas. Kami sangat hormat karena itu independen ya, objektif mungkin begitu. Panselnas ya. Setelah dia dinyatakan lulus passing grade, menempatkannya ini serahkan kepada daerah. Jadi ada penghormatan lah kepada yang punya wilayah gitu ya. Karena yang tahu wilayahnya itu adalah pemerintah kabupaten kota se-Indonesia ini. Hormati ini. Ya ini rekomendasi PGRI setelah mendengar tamu-tamu saya, maka saya teruskan kepada para pihak yang mendengar suara saya ini, mohon ya silahkan seleksi dilakukan oleh Panselnas. Tapi kalau sudah dinyatakan lulus, serahkan kepada daerah masing-masing untuk menata sesuai formasi yang sudah disepakati antara daerah dengan pusat. Itu. Yang ketiga Mbak, menjawab pertanyaan dari PTT ya, Mbak Rodiah ini kami sampaikan juga mohon kalau kemarin tanggal 8 Maret 2022 ya, sudah 1 tahun kan? Sekarang tanggal 12 toh, 1 tahun 4 hari saya menerima surat dari Kementerian Pendidikan dan Ristek ya, itu ditandatangani oleh Dirjen GTK Ibu Profesor Nunuk yang isinya poin 1 ya, menyatakan bahwa untuk ya pengangkatan PTT atau tenaga kependidikan
itu menurut surat yang saya terima ini bunyi tepatnya adalah begini. Ya, formasi tenaga kependidikan sedang dalam proses ya pengusulan untuk dibuka. Judulnya sedang dalam proses ya pengusulan untuk dibuka. Lah sudah 1 tahun saya tunggu, masa masih proses terus? Ya, kalau ini diusulkan, masa masih proses kok sampai 1 tahun? Sedangkan teman-teman saya ini dibatasi waktu sesuai dengan PP 49 2018 ya, yang diundangkan tanggal 28 November 2018, dibatasi 5 tahun. Setelah 5 tahun nanti honorer di muka bumi Indonesia sudah out, goodbye. Nah, kalau sudah seperti itu ya, saya tunggu sudah 1 tahun. Nah, sekarang sudah waktunya saya nagih ini. Ya, saya tagih. Karena apa? Waktu sudah tinggal, ini sudah bulan 3. Bulan 3 sudah akhir, pertengahan. Bulan 4 sampai ke bulan 11 itu tinggal 7 bulan ya. 7 bulan kalau belum ada payung hukum, apa mungkin nanti ada seleksi P3K untuk PTT ya. Penjaga sekolah, tata usaha sekolah, dan operator sekolah. Tidak ada. Solusi ya, sambil nunggu dari pemerintah pusat, kami sudah merapat dengan pemerintah daerah. Solusi yang saya tempuh outsourcing. Outsourcing yang saya tawarkan. Outsourcing ini pun sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja dibatasi juga. Yang bisa di outsourcing hanyalah tenaga kebersihan, driver, dan satuan pengamanan, satpam. Nah, padahal TU tidak masuk di 3-3-nya itu. Operator tidak masuk di 3-3-nya. Nah, hanya penjaga sekolah mungkin bisa masuk di tenaga kebersihan. Nah, ini saja kalau dia tidak berubah bentuk. Kalau sekarang sudah menjadi tenaga pengadministrasi pendidikan, sudah lain lagi ceritanya. Oleh karena itu, PGRI Kabupaten Malang memberi rekomendasi terkait dengan PTT. Mohon kepada pemerintah, hormatilah sahabat-sahabat saya yang sudah puluhan tahun ini mengabdi kepada negara. Kalau saya ngomong kasar, negara ini punya utang ya, karena membayar tenaga ini tidak impas. Ini masih punya hutang kepada sahabat-sahabat saya ini. Oleh karena itu, tutuplah hutang itu dengan cara ada regulasi penuntasan honorer sebelum 28 November 2023 menjadi P3K saja. Walaupun seperti Mbak Rodia mungkin waktunya tinggal 1 tahun menikmati itu. Karena usia 58, sekarang sudah 56, tinggal 2 tahun. Kalau dipotong nanti pelaksanaan pemberkasan dan lain-lain, mungkin tinggal 1 tahun. Hanya itu, ini cara menghormati. Ya, saya kira demikian, saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih Mbak Indah yang telah mengatur acara semacam ini, juga kepada SLCC Kabupaten PGRI Kabupaten Malang ya telah memfasilitasi semuanya ini. Demikian. Mungkin cukup atau bagaimana Mbak? Ya, terima kasih Pak atas seluruh penjelasan Bapak. Insya Allah sudah cukup, dari sekian banyak yang diinformasikan oleh Pak Dwi, juga terkait dengan solusi-solusi yang ditawarkan oleh Pak Dwi, juga terkait masalah pengusulan kepada pemerintah pusat untuk segera menelaah lebih lanjut bagaimana penempatan P3K ya, karena juga pastinya kita sebagai P3K itu juga tidak hanya perjalanan, tapi lah kalau 3 jam perjalanan berangkat, kemudian belum berproses di sekolah yang mana terbentur dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan di mana P3K pasti sudah akan mendapat peraturan yang disamakan dengan PNS, harus pulang jam 2 misalnya, belum perjalanan ke sana, di jalan juga apakah lancar. Nah, saya kalau berpikir juga mungkin perjalanannya hampir sama dengan Malang-Surabaya, bahkan lebih mulus Malang-Surabaya. Jadi itulah yang perlu ditelaah lebih lanjut oleh pemerintah, terkait juga saya sebagai tim dari SLCC. Demikian, bagaimana Pak Dwi? Oke, menangkap apa yang disampaikan oleh Mbak Indah yang belakangan tadi ya, peraturan ya, ada peraturan dan lain-lain. Ini saya sarankan kepada pemerintah ya, agar segera merevisi ya, terkait dengan penempatan formasi tanggal 8 Maret
yang lalu kemarin, ini mohon segera direvisi. Kenapa? Karena Mbak Indah menyatakan belum lagi nanti ada peraturan-peraturan. P3K ini dibingkai dengan peraturan 2 Mbak, ya sebagai ASN itu. Yang pertama adalah peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 tentang mutasi ASN. Ya, ASN. Itu yang ASN yang PNS itu batasannya adalah 10 tahun bekerja baru bisa mutasi. Betul kan? Nah, yang kedua, teman-teman ini juga dibingkai oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Pasal 7 ayat 2. Ya, disebutkan di sana untuk P3K ini tidak bisa dimutasi. Nah, kalau sudah seperti ini, jaraknya 80 kilo, 76 kilo, ini terus tidak bisa dimutasi. Alasannya karena ini pegawai kontrak. Kontrak itu 1 tahun, maksimal 5 tahun. Kalau di Kabupaten Malang ini 5 tahunan. Nah, ini nanti berarti 5 tahun harus 80 kilo. Bagaimana 5 tahun berikutnya kalau diperpanjang? Nah, ini tidak ada jaminan. Oleh karena itu, mohon berdasarkan peraturan yang disampaikan ini, tolong ini direvisi, ya direvisi. Karena apa? Teman-teman ini nanti akan semakin menderita, ya semakin menderita. Jadi bukan lagi ini memberi kesejahteraan, tapi menambah penderitaan. Ya ini yang kami sarankan seperti itu Mbak ya. Jadi untuk penempatan yang keluar kecamatan ini mohon yang alasannya semua diolah by system, tapi saya temukan ya yang seperti ini tadi, maka saya merekomendasikan kepada pemerintah agar ini ditinjau kembali ya untuk penempatan yang teman-teman kita tanggal 8 Maret 2023 ini. Itu Mbak Indah ya, bukan kanguru tapi menjangan, makan rumput teki dan daun pete. Tidak hanya guru yang kami perjuangkan, tapi juga seluruh PTT. Yeah. Jadi itu ya, tiada hari tanpa jaring dan salur aspirasi, satu PGRI untuk semua guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, meskipun dalam keadaan galau masih bisa berpantun ya Pak Dwi ya, untuk menghibur hati kita semuanya. Dan sungguh sangat luar biasa kehadiran Bapak Ibu dari Kasembon maupun dari Tirto Yudo datang ke sini dan menghadiri fasilitas yang sudah kami sediakan untuk menampung aspirasi dari Bapak Ibu semuanya, termasuk juga yang dari PTT dan dari P3K yang gagal ditempatkan atau pembatalan penempatan. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan lebih lanjut dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang, bahwasanya tolonglah pemerintah ya mulai dari hari ini atau paling tidak dari penempatan kemarin bisa menelaah lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah diceritakan oleh teman-teman tadi, bahwasanya P3K itu merupakan harapan tapi juga merupakan sebuah dilema untuk mereka karena mereka juga memiliki keluarga, mereka juga memiliki kepentingan untuk mensejahterakan kehidupan mereka secara lebih lanjut. Walaupun sudah diangkat sebagai P3K, tapi mereka juga memiliki berbenturan dengan peraturan-peraturan yang ada, dan dimohon kepada pemerintah juga untuk lebih menelaah dan memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Demikian. Nah, untuk itu sekali lagi kami mohon pemerintah untuk segera merevisi agar peraturan dan juga undang-undang yang ada tidak semakin memberatkan para P3K dan tenaga kependidikan, terlebih di lingkungan Kabupaten Malang. Demikian yang sudah kami sajikan kepada Bapak Ibu sekalian dan seluruh PGRI di wilayah Indonesia. Semoga apa yang bisa kami sajikan dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, dan segera mendapatkan solusi nggih Bapak Ibu. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PGRI Kabupaten Malang.